dalam psikologi moral setelah buku pertamanya The Happiness Hypothesis. Nah, jadi yang pertama mau tak insight, mau tak kasih tahu adalah kata-kata pertama yang ditaruh di buku di halaman paling depan, yaitu saya telah berusaha tak menertawakan, menangisi, atau membenci perbuatan manusia dan memahami mereka. Ini entah kenapa pertama kali aku membaca kata-kata ini langsung tertarik dengan buku ini. Karena kata-kata pertama ini pasti menggambarkan seluruh isi buku. Jadi isi bukunya ini tentang memahami manusia. Ya. Kenapa manusia bisa berbeda kayak gitu. Jadi as my personality is INFP, MBTI INFP itu the healer. The healer itu otomatis dia harus memahami masing-masing orang supaya bisa mengobati lukanya seseorang kayak gitu kan. Apalagi saya punya feeling introverted yang artinya saya itu menghargai setiap value yang dimiliki masing-masing orang. Dia keyakinannya ini saya hargai, dia keyakinannya ini saya hargai, dia keyakinannya ini saya hargai semua. Jadi setiap orang itu berhak untuk mempunyai value masing-masing kayak gitu. Makanya buku ini tadi dimulai dengan saya telah berusaha tak menertawakan, menangisi atau membenci perbuatan manusia. Kadang kita ngelihat orang yang kelakuannya atau perilakunya itu cringe atau kayak nggak mengenakan, kita itu ketawa kayak gitu, kayak ih orang itu kok gitu sih, aneh banget. Nah, kata-kata aneh itu yang pengen saya hilangkan di dunia ini kayak gitu. Karena nggak ada orang yang aneh sebenarnya. Orang aneh itu gimana? Misalnya orang aneh itu orang yang main game misalnya, yang main game. Lah, main game nggak aneh kalau kalian ke komunitas game e-sport, game itu nggak aneh kayak gitu. Atau misalnya orang yang aneh itu orang yang setiap hari 12 jam baca buku. 12 jam baca buku itu nggak aneh kalau kalian ke dalam komunitas buku atau ke perpustakaan misalnya. Jadi aneh itu nggak ada di dunia ini. Aneh itu hanya sebuah nisbat yang ditunjukkan kepada bahwasanya kita itu berbeda dalam value kita masing-masing. Itu ya. Jadi itu yang pertama itu, kata-kata yang pertama itu seperti itu. Itu dari Baruch Spinoza, Tractatus Politicus, dalam buku Tractatus Politicus kayak gitu. Nah, terus harapan Haidt. Jadi ini udah tak rangkum bahwasanya harapan Jonathan Haidt dalam buku ini adalah untuk menjadikan percakapan tentang moralitas, politik dan agama itu lebih umum, santun dan asik. Kalau sekarang kan kayak percakapan antar agama itu kan pasti terjadi gesekan antar agama ya, terjadi gesekan. Jangan kan antar agama, antar satu agama Islam kita ini, misalnya kita udah beda pemahaman, itu kadang percakapannya itu terjadi gesekan. Satu sama lain itu nggak nyaman untuk saling berbagi idenya kayak gitu. Satu agama ya, agama Islam, misalnya paham A, B, dan C, itu dijadikan satu, itu pasti ada gesekan. Nah, buku ini, ketika kita membaca buku ini, kita itu bisa bercakap dengan orang yang beda paham dengan kita, bahkan beda agama, bahkan beda ras, tapi kita masih bisa menjalaninya dengan asik, santai, dan santun. Itu yang paling penting. Itu harapan buku ini ditulis kayak gitu. Kemudian nah di sini juga, di dalam buku ini juga akan dijelaskan kenapa konflik itu baik bagi perkembangan dunia ini. Kira-kira terbayang nggak suatu konflik kok baik bagi perkembangan dunia ini? Dunia yang damai, aman, sentosa dengan satu paham itu nggak akan baik. Gimana caranya dunia yang damai kok nggak akan baik? Ya, di buku ini dijelaskan bahwasanya konflik itu sebenarnya membuat kita berkembang, membuat peradaban suatu negara itu maju. Itu konflik kayak gitu. Makanya kan di Quran juga ada kan? Apa di Quran? Ya Allah. Pokoknya ummatan wahidatan walakinnah talafu. Kalau misalnya Allah mau menjadikan umat itu satu, enggak berbeda, yaitu
damai, sentosa dan satu paham, Allah pasti bisa. Tapi kenapa? Walakin nakhtalafu. Tapi sama Allah itu ya dijadikan berbeda-beda. Inna ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Jadi di situ ada. Jadi ketika saya membaca buku ini dan dengan background saya yang pembaca buku-buku Islam, itu saya udah bisa ngelihat apa yang disampaikan oleh Haid itu sudah disampaikan di Quran dan sudah disampaikan juga di kitab-kitab ulama kita kayak gitu. Cuman ini penyampaiannya lebih ilmiah mungkin dan lebih ada penelitiannya, walaupun udah pernah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada inti dari buku ini ya, ada 3 bab. Yang pertama itu sebuah slogan atau kata-kata ya, tiga kata-kata, 3 bab. Itu yang pertama, bab yang pertama intuisi duluan, penalaran strategis belakangan. Intuisi duluan, penalaran strategis belakangan. Itu nanti tak jelasin. Yang kedua, akal berbudi itu laksana lidah dengan 6 reseptor pengecap. Lidah itu bisa mengecap berapa? 6 rasa. Manis, pahit, asin, asam, pokoknya ada 6 ya. Umami. Apa? Umami. 5. Oh ya, kalau 5 berarti di sini benar. Soalnya Umami. Satunya umami. umami. Iya, Ajinomoto. Oh iya. Kan ada rasa umami iklannya itu. Boleh. Terus yang ketiga, moralitas itu mengikat dan membutakan. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, intuisi duluan, nalar strategis belakangan. Percaya nggak? Di dunia ini itu nggak ada yang namanya objektivitas. Kemarin pas saya daurah di Turki juga disebutin kayak gitu. Al-maudu'iyah mustahilun. Yang namanya objektivitas mustahil. Dalam buku ini akan dijelaskan yang namanya objektivitas yang kita elulukan, kita harus objektif 100%, harus menggunakan akal kita. Itu nggak ada. Di buku ini dijelasin di bab pertama. Jadi intuisi duluan, penalaran strategis belakangan. Artinya intuisi itu apa? Intuisi itu hati, emosi. Jadi segala perbuatan kita, penalaran strategis kita itu sebenarnya datang dari hati duluan. Hati kita merasa apa nih? Kalau misalnya hati kita, misalnya kita lagi kita lagi berdiskusi dengan seseorang, kemudian orang itu langsung menyerang hati kita. Maksudnya tiba-tiba ngasih penalaran logis yang ini kan gini, pemahamanmu tuh gini, menyalahkan pemahaman kita. 90% saya yakin kita nggak akan menerima penalaran strategis mereka. Karena apa? Karena mereka itu memulainya dengan menyerang intuisi kita. Sedangkan penalaran strategis kita itu dipengaruhi oleh intuisi atau oleh emosi kayak gitu. Jadi yang namanya objektivitas itu yang pertama nggak ada, yang kedua bahwasanya penalaran kita itu dipengaruhi oleh intuisi dan keadaan hati kayak gitu. Makanya itu juga dalam salah satu bab fikih Kodoya, yang namanya hakim itu nggak boleh memutuskan hukum ketika nahan buang air besar, nahan buang air kecil, atau ketika dia diberi hadiah, atau ketika lagi senang banget, atau ketika lagi sedih banget, itu nggak boleh. Karena apa? Karena intuisi mereka akan mempengaruhi keputusan mereka kayak gitu. Itu di bab pertama dijelasin kayak gitu ya. Nah, ini juga kenapa sih gambarnya gajah sama penunggang? Ini apa namanya? Suatu simbol yang menjelaskan buku ini. Jadi gajah dan penunggang. Gajah itu ibaratkan hati kita ya. Kalau dalam bahasa tasawuf ya, gajah itu hati, penunggang itu akal. Kira-kira yang melayani mana, yang dilayani mana? Yang melayani mana? Gajah. Yang dilayani penunggang. Tapi Jonathan Haidt ngomongnya apa? Penunggang itu melayani gajah. Penunggang itu melayani gajah. Saya membaca buku ini sekitar 5 kali 6 kali. Setiap ada mau membuat isai yang tak buat lomba, itu pasti aku membaca buku ini. Baca buku ini katam, misalnya 3 hari katam terus nulis esai lagi, 3 hari katam nulis esai lagi kayak gitu.
sampai bingung berkali-kali kenapa Haid itu mengatakan gajah, ulang, penunggang melayani gajah, bukan gajah melayani penunggang. Jadi gajah itu diibaratkan sebagai intuisi atau hati kita, penunggang itu diibaratkan sebagai akal. Jelas ya, gajah kan nggak punya akal lah, ya. Jadi hewan itu kan nggak punya akal, sedangkan manusia punya akal. Tapi kenapa yang dilayani itu adalah intuisi kita? Karena memang sebenarnya kalau misalnya gajah itu iya, kalau misalnya disuruh sama si penunggang itu belok kanan, dia mau belok kanan. Tapi kalau misalnya gajah itu memaksa maunya belok kiri, apakah penunggang bisa melakukan sesuatu? Nggak bisa. Gajah maunya dipaksa misalnya, dia disuruh belok kanan, cuman di kiri nih ada makanan, di kiri ini ada makanan, sama penunggangnya disabet-sabet, ya di kiri ada makanan dan dia lapar misalnya, kira-kira bisa nggak gajah belok ke kanan karena penunggang? Tetap nggak bisa. Jadi di sini metafora yang sangat ciamik dari Haid yang menggambarkan tentang intuisi itu lebih kuat daripada penalaran logis, kayak gitu. Terus yang kedua, bab yang kedua tadi akal berbudi itu laksana lidah dengan 6 reseptor pengecap. Jadi moralitas itu ada 6 gitu aja lah. Ada yang berkaitan dengan bahaya, ada yang berkaitan dengan penindasan, ada yang berkaitan dengan kecurangan, pengkhianatan, pembangkangan, dan kebejatan. Kayak gitu. Nah, ada 6 ya, ada 6 moralitas. Nah, orang barat itu hanya menggunakan 2-3 moralitas saja, 2 lah, yaitu moralitas bahaya dan moralitas penindasan. Kenapa orang barat nggak suka Islam misalnya? Karena dia merasa di dalam Islam itu ada penindasan. Misalnya perempuan nggak boleh keluar tanpa mahram misalnya. Itu menurut mereka penindasan. Sedangkan menurut kaum konservatif timur atau kaum kita timur, nah orang timur itu menggunakan 6 moralitas. Salah satunya ada pengkhianatan, pembangkangan, dan kebejatan, kayak gitu. Jadi di situ kita itu menggunakan kebejatan kesakralan. Kita menggunakan kesakralan, bahwasanya wanita ini kita anggap sakral. Sampai-sampai kalau dia mau keluar rumah harus ada yang jagain, kayak gitu. Sedangkan Barat melihatnya dari perspektif, oh ini ada penindasan di sini. Masa orang nggak boleh bebas keluar, kayak gitu. Nah, jadi Barat itu hanya menggunakan 2, sedangkan Timur menggunakan 6-6-nya. Dan itu juga yang menjadi pertanyaan saya, kenapa negara Barat lebih maju daripada Timur? Iya dong, kita mengakui negara Barat lebih maju daripada Timur. Dan salah satu esai yang tak buat itu kan kita menggaung-gaungkan Indonesia Emas 2045 ya. Itu aku melihat masalah di situ. Ketika kita sudah menjadi negara maju, mungkin aja kita itu terpecah belah. Mungkin aja loh. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika itu bisa, bayangin, dengan 1.300 suku lebih dan 17.000 pulau, dengan wilayah seluas Eropa, kok bisa jadi satu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika? Itu kalau nggak kita menggunakan 6 moral itu nggak bisa. Nggak bisa kita hanya menggunakan moral bahaya dan penindasan misalnya. Kita nggak akan menerima suku Madura. Suku Madura kalau misalnya ada yang melukai martabat perempuannya, itu langsung diajak ini, carok namanya. Carok itu bacok-bacokan sampai meninggal. Loh, kalau kita menggunakan moral penindasan dan bahaya doang, kita pasti akan menolak. Madura bukan negara kita, bukan bagian dari kita nih. Iya nggak? Pasti. Kayak gitu. Sedangkan kita menggunakannya apa? Di situ ada kesakralan dan kebejatan. Kayak gitu. Ketika kamu melukai kehormatan kita, ya ini kita menggunakan moral yang ini, kayak gitu. Akhirnya dengan 6 moral, jadi Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika itu punya 6 moral yang digunakan 6-6-nya. Nah, kalau misalnya hipotesisku ya, kalau misalnya kita jadi negara maju, kita itu akan jadi negara yang lebih liberal. Ketika kita menjadi negara yang lebih liberal, kita itu hanya akan menggunakan 2 reseptor pengecap, penindasan dan bahaya. Dan itu membahayakan bagi kelangsungan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya itu yang tak tulis di esai saya, di esaiku
itu tak tulis masalah yang akan terjadi ketika Indonesia itu menjadi negara maju. Ini harus diperhatikan, bukan kita nggak mau jadi negara maju, cuman masalah ini harus diperhatikan kayak gitu. Karena di buku ini juga dijelasin kenapa orang Barat itu hanya menggunakan 2 reseptor pengecap, dan kenapa orang Barat itu lebih melihat dunia itu sebagai individu yang terpisah. Aku ya aku, kamu ya kamu, kamu ya kamu, kamu ya kamu. Kalau kita melihat enggak, kita satu, ini PMIK kayak gitu. Iya, di dalamnya ada individu-individu, tapi kita ngelihatnya ini adalah satu kayak gitu. Itu. Terus yang ketiga, moralitas mengikat dan membutakan. Ini udah jelas ya. Kalau misalnya kita sudah dalam satu moralitas tertentu, itu akan mengikat kita dan membutakan kita kayak gitu. Kecuali akidah ya. Kalau akidah itu bukan moralitas. Akidah itu udah dibangun oleh ulama kita. Itu sebagai apa? Sebagai suatu bangunan pondasi logika. Itu udah ada ya. Akidah yang bersifat logika. Kenapa Tuhan itu satu? Dijelaskan secara ilmiah dan logika itu objektif kayak gitu. Yang saya maksud objektif itu tidak ada di dunia ini adalah objektif yang berkaitan dengan masalah sosial. Kalau objektif 1 tambah 1 itu 2, ya semuanya objektif ada. Kalau ada yang ngomong 1 tambah 1 3, ya berarti dia nggak objektif. Itu bukan masalah objektivitas ya, kayak gitu. Jadi moralitas mengikat dan membutakan. Misalnya moralitas tentang kunut, misalnya orang NU, kunut itu ya harus sunnah kayak gitu. Itu moralitas yang mengikat. Ketika ada yang ngomong kunut itu nggak harus dilakukan, mereka berontak kayak gitu. Artinya dan itu salah satu contoh NU ya kayak gitu. Aku nggak mau ngasih contoh yang lain karena aku nggak tahu. Nah, artinya moralitas itu mengikat dan membutakan kayak gitu. Terus saya kasih contoh deh. Contoh satu aja, ini terakhir. Tentang moralitas itu sebenarnya nggak objektif. Kalau objektif, pasti objektif itu apa sih? Kalau misalnya kita mengatakan A itu salah, otomatis akan salah terus gitu kan? Itu objektif. Misalnya ada satu orang, contohnya Bang Halim misalnya. Nanti semuanya kena kok. misalnya. Udah terbiasa. Saya pakai moralitas yang kebejatan tadi, yang menjijikan. Saya senggol moralitas menjijikan kita semua. Bang Halim di Westafel. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Bayangin nih mayor nih. Terus ada tainya ya. Bang Halim di Westafel misalnya. Bayangin. Terus Bang Halim tanya ke Mas siapa namanya ya Allah? Fadil. Mas Fadil. Tanya kayak gini. Bang Fadil, boleh nggak sih kita di Westafel? Nggak boleh. Nanti Pak Ketua marah kayak gitu. Misalnya Pak Ketua marah ya. Oh, Pak Ketua marah ya. Terus ini menjawab ke Bang Halim. Tapi kalau Pak Ketua juga di Westafel gimana? Bang Halim mikir. Oh iya juga ya. Tetap nggak boleh. Nanti Bang Faiz marah atasannya gitu. Misalnya atasnya. Lah, kalau Bang Faiz juga di Westafel. Oh iya ya, oh nggak boleh. Nanti ketua ICC marah. Kalau ketua ICC juga di Wastafel, oh nanti kita semua itu akan melihatnya sebagai sebuah penghilangan kehormatan kita semua. Lah kalau kita semua di Wastafel, bingung. Oh iya juga ya. Artinya di situ nggak ada yang namanya objektivitas. Kalau kita semua itu melakukan sesuatu yang sama, itu akan menjadi hal yang biasa, kayak gitu loh. Jadi di sini banyak contohnya ya, itu salah satunya. Mungkin nanti kalian bisa ini terjemahannya ya. Buku aslinya tetap bahasa Inggris, cuman saya kebetulan beli yang terjemahannya. Ini bukunya satu-satunya buku Haid yang tak beli terjemahannya cuman ini kayak gitu. Jadi udah itu aja. Ada pertanyaan? Bang moderator. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa. Masya Allah, keren sekali ya. Luar biasa, Masya Allah. Tadi gimana ya? Sampai kita itu
tenggelam gitu, tenggelam dalam apa namanya, iya penjelasan yang sudah saudara Gaza jelaskan tadi terkait buku judulnya apa tadi? The Righteous Mind. The Righteous Mind. Mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama? Subjudul. Boleh lantar booking. Oke, alhamdulillah tadi sudah disampaikan banyak panjang lebar gitu ya sama saudara Gaza terkait yang ada sesuatu yang seru di situ perihal intuisi. Tadi yang dijelaskan, yaitu tadi udah dijelaskan ya, intuisi bahwasanya akal kita itu selalu apa namanya mengikuti intuisi kita, bukan mengikuti apa bahasanya, kalah Iya, menjadi budak dari intuisi. Itu keren sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya, boleh. 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 Diskusi. Ada. Iya. 5 Ini menit kan lah, tadi 5 katanya menit. buku aslinya bahasa Inggris. Iya. Antum beli terjemah. Heeh. Nah, Ana pengen tahu itu antum belinya pengen tahu buat dapetin buku terjemahan itu di mana? Oh, ini kebetulan di Gramedia ada. Gramedia. Iya, jadi aku malah nggak punya cetak buku Inggrisnya. Jadi aku pertama kali baca ini review Indonesia, kemudian tak cari bukunya. Kok yang muncul di pencarian saya pas dulu itu bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Gitu. Terus tak baca, oh ternyata penulisnya orang luar kayak gitu. Aku belum tahu sebelumnya Jonathan Haidt ini siapa, dan sekarang jadi penulis favoritku karena buku ini. Dan soalnya Ana banyak buku-buku bahasa Inggris, kan perlu buku terjemahannya. Oh, ini biasanya diterjemahin sama Gramedia, KPG namanya biasanya. Dan Gramedia langsung terjemah. Iya. Itu ada websitenya kok. Percetakannya di Indonesia, Gramedia langsung. Langsung ke sana. Tapi nggak semuanya ada terjemahannya. Kayak Filosofi Teras kalau nggak salah awalnya Inggris ya. Filosofi Teras Indonesia. Indonesia. Penulisnya apa itu? Apa ya? Kayak Atomic Habit misalnya. Atomic Habit kan awalnya Inggris, terus sama Gramedia diterjemahin ke Indonesia gitu. Tapi Jonathan Haidt ini apa latar belakangnya? Latar belakangnya ateis ya. Oh, belum tak jelasin. Jadi Jonathan Haidt itu latar belakangnya ateis. Dan reviewer dari UGM Magister ya. Itu pertama mengatakan kekurangan-kekurangan buku inilah. Pas itu aku masih percaya tentang kekurangan buku ini. Udah 5 kali 6 kali baca, malah tak cecar itu yang reviewer UGM itu. Dia mengatakan Jonathan Haidt itu sinis kepada agama. Padahal nggak ada bahasa sinis sama sekali, kata-kata sinis sama sekali di dalam buku ini. Walaupun dia ateis, dia bahkan mengatakan bahwasanya mungkin aja dunia tanpa agama itu bukan dunia yang baik. Dia ateis ngomong kayak gitu dengan dalil-dalilnya yang dia sebut. Tapi dia sebagai politikus. Oh enggak, dia sebagai psikolog moral latar belakangnya. Ada Daniel Goleman, dia juga punya psikolog mana. Dia bilang seringkali emosional itu membajak rasionalitas. Ini yang bilang Dr. Rio Hasan. Rio Hasan itu juga dokter di saraf otak. Jadi pas waktu dia mendengar itu, dia ada buku yang dia temui di Australia atau di mana gitu. Jadi tentang kecerdasan emosional. Sebagai seorang dokter saraf otak, ngelihat kecerdasan emosional ini, ya kaget dong, ini apaan sih? Saya dokter otak gitu, yang saya tahu cuma kecerdasan intelektual gitu, IQ gitu. Kok ada kecerdasan emosional gitu. Nah memang di buku itu ngejelasin gitu. Akhirnya setelah dia beli, dia kan sering iseng-iseng beli gitu. Pas waktu iseng-iseng beli, setelah beberapa hari ya, pas waktu ada waktu kosong baru dia baca. Ternyata dia terkagum-kagum gitu kecerdasan emosional ini. Karena memang tadi ya, seperti yang di Daniel Goleman bilang gitu, seringkali memang emosional itu membajak rasionalitas.